حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, kita masuk ayat yang berikutnya atau kalimat yang berikutnya tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yang Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka. Sifat yang pertama adalah mereka orang-orang yang mendirikan salat, senantiasa berinfak, baik itu nafkah-nafkah yang wajib maupun nafkah-nafkah yang mustahabbah. Yang pertama tadi, ini beriman kepada yang ghaib, yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Kemudian mendirikan salat, kemudian berinfak. Dan yang dimaksud iman yang telah lalu, iman yang telah disebutkan tentang sifat orang yang beriman, orang yang dikatakan bertakwa, yaitu al-iqrar bima ja'at bihi ar-rusul 'anillahi tasdiqan wa inqiyadan lahu. Iman itu adalah iqrar, pengakuan terhadap semua yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Dengan tasdiq, membenarkan berita tersebut, dan inqiyadan lahu, dan tunduk kepadanya. Ini dua hal ini dalam iman. Ada tasdiq, ada inqiyad. Nanti untuk membedakan, ada orang-orang yang mengatakan ini dirinya beriman tapi tidak mau tunduk, menentang, membangkang, mengingkari, menolak untuk menjalankan perintah, menolak untuk meninggalkan larangan. Ini tidak mukmin. Sebagaimana halnya iblis, Fir'aun, dan yang semisal mereka. Orang-orang Yahudi, mereka beriman, mereka tahu, percaya, bahkan mereka tapi tidak mau tunduk. Baik, kemudian sifat yang berikutnya, mendirikan salat sudah, ini mendirikan dengan sempurna lahir dan batinnya, kemudian berinfak. Sifat yang berikutnya, summa qala, kata Syekh, Allah kemudian berfirman, sifat orang bertakwa yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi mereka adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu beriman kepada semua yang diturunkan kepadamu. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa huwal Qur'an was sunnah. Karena keduanya adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah di sini, kata beliau, qala Allah taala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Al-hikmah sunnah. Al-hikmah as-sunnah. Juga dalam hadis Rasulullah menyebutkan utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengan bersamanya, yaitu hikmah. Yang diterangkan oleh para ulama, hikmah di sini adalah as-sunnah. Nah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa huwal Qur'an was sunnah. Qala Allah Ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, ini Al-Qur'an, dan As-Sunnah. Al-muttaqun, maka orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu, yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihi Rasul. Mereka mengimani semua yang dibawa oleh Rasul, baik itu berupa berita tentang Allah
maupun tentang makhluknya. Tentang Allah, nama-nama dan sifat. Perbuatan-perbuatan Allah. Mereka mengimaninya sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul. Kalau itu terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, mereka imani sebagaimana adanya. Ya, secara hakiki yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak merubah-rubahnya. Tidak membelokkan maknanya kepada makna yang batil. Tidak mengingkarinya. Tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, perbuatan makhluk. Dan tidak mempertanyakan bagaimana hakikat sifat-sifat tersebut. Mereka tidak mempertanyakan bagaimana turunnya Allah. Mereka tidak mempertanyakan bagaimana wajah Allah. Mereka tidak mempertanyakan bagaimana tangan Allah, jari Allah. Mereka tidak mempertanyakan bagaimana turunnya Allah, datangnya Allah. Dan sifat-sifat lainnya. Mereka tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Tidak mereka katakan bahwa sifat Allah dan tangan Allah seperti tangannya makhluk. Turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk. Jari Allah seperti jarinya makhluk. Tidak. Dan mereka tidak membelokkannya kepada makna yang batil. Makna yang tidak ditunjukkan ini maukan dengan kalimat tersebut. Mereka tetapkan, isbatkan maknanya secara hakiki. Tapi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Mereka nyatakan bahwa Allah punya tangan. Naam. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Dia berinfak, dia membelanjakan, memberi. Dia memberi nafkah sebagaimana yang dia kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki. Maha dermawan, sakha'ul lailin wa nahar. Maha dermawan siang malam senantiasa Allah memberi anugerah, memberi karunia. Ada yang dihidupkan, ada yang lahir, ada yang terangkat, ada yang mulia, ada yang sehat, ada yang terselamatkan dari duri, ada yang terpelihara hidupannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka belokkan makna tersebut kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Walaupun mungkin punya dari sisi yang lain, tapi sebagaimana kalimat, sebagaimana sering kita sampaikan, kita dengar bahwa kata atau kalimat ini dipahami berdasarkan susunannya, di mana dia ditempatkan, kepada apa dia disandarkan. Nah, kemudian mereka tidak mengingkari makna tersebut, tidak menolak makna-makna itu secara hakiki, tapi yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaihi. Dan mereka tidak membedakan sebagian dari apa yang diturunkan kepada beliau. Nah, fayu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'dihi. Mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Seperti orang-orang al-Yahud yang ada di surat ini juga. Mereka orang-orang yang Yahudi itu mengakui satu ketetapan Allah dan mengingkari yang lainnya. Di antaranya mereka mengingkari adanya nasikh mansukh. Nah, menolak. Nah, maka di awal sebelum turunnya perintah untuk merubah kiblat salat dari Baitul Maqdis kembali ke Mekah. Dalam surat ini juga Al-Quran Allah sudah seakan-akan sebagai muqaddimah bahwa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa itu adalah kekuasaan Allah menghapus satu perintah, suatu syariat di zaman tertentu, di masa tertentu, kemudian memperlakukan syariat yang lain. Sampai datang Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran ini menghapus seluruh syariat yang telah ada dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, artinya yang tidak sesuai atau diperbaiki, bahkan disempurnakan, dahulunya bukan dihapus total. Seperti puasa, zakat, salat, birrul walidain, haji, itu ada di zaman dahulu dari syariat nabi-nabi sebelumnya, tapi disempurnakan oleh zaman ini dengan syariat Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala yufarriquna baina ba'dhi ma unzila ilaihi fayu'minuna bi ba'dhi wa la yu'minuna bi ba'dhi imma bi juhdihi aw ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulihi. Apakah dengan menentangnya, mengingkari, menolak berita tersebut atau perintah tersebut, ketetapan syariat tersebut, atau mentakwilkannya kepada hal apa yang tidak diinginkan, dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ditunjukkan seperti itu. Dari bagaimana kita mengetahui, melihat sejarah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amaliyah beliau, kemudian para sahabat sebagai murid-murid Rasulullah SAW yang menerima langsung pelajaran tentang Al-Quran dan makna-maknanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran ini tidak hanya lafaz, cara membaca, tidak hanya cara membacanya, tapi juga makna beliau ajarkan kepada para sahabat. Imma dengan penjelasan dari beliau atau dengan contoh konkret dari perbuatan beliau. Nah, imma bijuhdi aw ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulihi kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah. Sebagaimana yang diperbuat oleh kaum mubtadi'ah, di antaranya misalnya ayat-ayat seperti orang-orang Khawarij, nah, kaum radikal, ya, teroris, nah, ya, sejenis mereka yang memisah-misahkan antara ayat-ayat Al-Quran, atau musyabbihah dan mu'attilah. Musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah, dan yang mu'attilah menolak sifat-sifat tersebut. Nah, mereka mengingkari, padahal dengan satu ayat mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kaum mu'attilah menolak berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai', berarti Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Nah, kemudian musyabbihah yang hulu dalam isbat, jatuh dalam kekeliruan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka ingkari. Nah, ayat misalnya dalam laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, mereka hanya memandang dari sisi wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa mereka pahami pendengaran itu kecuali sebagaimana makhluk mendengar, memandang, melihat. Padahal Allah menyebutkan di awal ayat laisa kamitslihi syai'. Begitu juga kaum mu'attilah, karena Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, mereka takwilkan, mereka nyatakan, berarti kalau mengisbatkan sifat pendengaran ini bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka menolak sifat tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang dari yang lain mereka, misalnya ini orang-orang yang berpandangan, ya, apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, berarti kalau itu misalnya perkara-perkara yang halal haram, kalau tidak ada disebutkan dalam Al-Quran haramnya, maka berarti halal. Anjing ataupun yang lainnya, karena dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, daging babi. Nah, tidak ada anjing, tapi disebutkan di dalam sunnah. Nah, ini mereka pisahkan antara yang ini Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mereka menganggap bahwa yang dari Rasulullah SAW itu kebanyakan istilahnya itu adalah pendapat manusia, makhluk. Nah, tapi tidak demikian orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Quran dan sunnah. Apalagi disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan untuk kita berpegang, yang menjalankan agama ini, berpegang dengan aturan-aturan ataupun yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasul, peganglah, ambil, jadikan pedoman, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang kamu dilarang darinya, jauhi, tinggalkan, hentikan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal.
Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu menaati dia, ini taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu akan mendapatkan petunjuk. Dalam setiap perselisihan, Allah menyuruh kita untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Bukan hanya kepada Al-Quran saja, tapi juga kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dilakukan oleh mereka seperti dalam memahami ayat-ayat wa'ad, janji dan ancaman. Nah, ada yang gulu seperti orang-orang Khawarij, hanya memperhatikan sisi ancaman, sehingga sebenarnya ayat-ayat ataupun hadis yang berbau ancaman peringatan itu mereka berlakukan. Berarti misal dalam ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa lanahu wa addalahu jahannam wa sa'at masira. Nah, yakni Allah menyebutkan dalam ayat itu, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah Allah murka, Allah balas dengan jahannam, dan Allah murka kepada dia dan ditempatkan dia dalam neraka jahannam. Ini yang merupakan salah satu di antara ayat-ayat ancaman yang sampai di sebagian sahabat saking kerasnya. Nah, mereka pegangi juga yang seperti itu, saking tegasnya sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Tapi yang lain, ulama yang lain seperti menyebutkan ada selain syirik, selain dosa syirik, dosa-dosa yang artinya di bawah kesyirikan tidak sampai pada tingkat betul kufur, maka orang itu ketika dia mati melakukan perbuatan yang seperti itu tahta masyiatillah, seperti dalam ayat yang lain dari Abu Dzar yang masyhur dalam Sahih Muslim, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian Abu Dzar bertanya, wa in saraqa wa in zana wa in saraq, walaupun dia mencuri dan berzina ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, nah dia masuk dalam jannah. Nah, ini mereka tepis, apalagi dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang syafaat, seperti kisah yang masyhur dengan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, yang menyampaikan tentang hadis syafaat. Datang rombongan Khawarij dari Syam atau mungkin dari Mesir. Nah, sampai bertemu di Madinah, meniat Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis tentang syafaat. Hadis apa yang kamu sampaikan ini? Nah, sampai akhirnya kemudian mereka rujuk. Nah, keterangan sahabat Rasulullah tersebut. Nah, ini seperti ini berlaku secara umum. Ahlul bid'ah itu seperti itu. Mereka mengotak-ngotak, memisahkan dalil-dalil itu sesuai dengan keinginan mereka, pendapat yang telah mereka pegang. Alladzina yu'awwiluna nusus, yang menakwilkan nas-nas, dalil-dalil ala khilafi qaulihim, yang menyelisihi pendapat-pendapat mereka. Mereka takwilkan supaya apa? Tidak kena dengan ancaman yang ada di dalam hadis tersebut. Misalnya mungkin membantah, menyalahkan pendapat mereka, mereka takwilkan. Maksudnya bukan itu. Bimahasiluhu adamut tasdiq, yang hasilnya simpulannya adalah adamut tasdiq bima'naha, mengingkari. Ini tidak mau mengakui benarnya makna dari dalil tersebut, karena berbeda dengan pendapat mereka. Dan ini kebiasaan mereka, seperti disebutkan oleh para ulama kita. Mereka punya prinsip lebih dahulu, baru cari dalil. Nah, mereka membangun prinsipnya itu lebih dahulu dengan kaidah yang dibuatkan oleh imamnya ataupun pencetusnya. Nah, kemudian baru cari dalil untuk mendukung pemikirannya. Wa in sadaqu bilafdhiha, walaupun mereka mengakui benar lafadznya. Mereka mengakui benar lafadznya, mereka baca kalau itu Al-Qur'an ataupun itu hadis, mereka hafal. Nah, falam yu'minu biha imanan haqiqiyan, tapi tidak mengimaninya dengan iman yang hakiki. Ketika misalnya apa? Rasulullah menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turun Rabb kita setiap akhir malam ke langit dunia, sepertiga akhir malam. Mereka tidak berani menentang karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana? Mereka berarti mentakwil. Nah, atau bahkan membantahnya secara halus. Kalau Allah turun berarti yang lebih jahat lagi mulutnya, berarti Allah kurang kerjaan.
Ini ya, yang paling jeleknya. Nah, tiap malam turun. Padahal waktu di alam ini, di bumi ini kan berbeda. Sepertiga akhir malam itu di setiap tempat kan berbeda. Nah, yang lebih halus lagi dari ini menganggap ya kalau Allah turun berarti Allah bergerak, berpindah. Ada berarti arsy itu kosong. Nah, ya, nah, ini mereka tidak berani menentang hadis-hadis yang seperti ini, tidak berani mengingkarnya. Kalau mereka mengingkarnya, kufur mereka, kafir. Nah, mereka mentakwil, mereka belokkan pengertiannya. Maksudnya turunnya rahmat. Walaupun ini juga lemah, turunnya rahmat. Dalam turunnya ini ketika disebutkan dalam hadis itu Allah turun ke langit dunia. Nah, Rasulullah yang memberitakan wa huwa shadiqul masduq, yang paling benar dan dibenarkan beliau. Nah, Allah mengatakan sendiri, man yasdu'uni fastajibalah faujibalah, man yastaghfiruni faaghfiralah. Allah sendiri yang mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, siapa yang meminta ampun kepadaku pasti aku beri ampunan. Bukan rahmatnya. Bukan pula malaikat yang turun. Sifat yang lainnya misalnya datang, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa dalam surah Al-Fajr. Kemudian Rabbmu datang. Kalau Allah datang berarti Allah berpindah, bergerak. Jaa maji dengan ya'ti sama, itian. Mereka ini jadi menjadi apa namanya? Nah, tidak bisa lagi membantah ketika dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am kalau nak keliru. Nah, membantah anggapan mereka. Nah, ayat ke-158. Surah Al-An'am ayat 158. Nah, itu disebutkan kalau mereka mentakwilkan jaa di situ atau dalam surah Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu dan seterusnya itu. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Kalau mereka mau mentakwilkan yang datang itu adalah rahmat atau sebagian dari urusan Allah, perintah Allah. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Sarah hadis itu disebutkan. Ayat an ta'tiyahumul malaikah, malaikat yang datang seperti dalam surah Al-Fajr atau dalam surah Al-Baqarah. Kemudian aw ya'tiya rabbuk seperti dalam surah Al-Baqarah. Kemudian disebutkan lagi aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Rabb-Mu. Nah, ini mereka ketika tidak mampu untuk mengingkari, mereka mentakwil. Nanti bisa lihat dalam keterangan, misalnya membaca Fathul Bari terkait dengan asma wa sifat seperti itu. Artinya, rahimahullah memang beliau dengan luar biasa ini bacaan beliau, tapi tetap ternyata benar. Walaupun beliau tidak masuk seperti ini, tapi ada ini penakwilkan, ya. Bukan mereka beliau seperti ini mengingkari, tidak. Tidak ada mereka para imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Ibnu Hajar Asqalani jauh dari untuk sifat karena penentangan pengingkaran, ya. Nah, justru ini yang artinya kekeliruan beliau. Nah, artinya ketergelinciran. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Jazakallah khairan. Dijelaskan tentang beberapa hal yang bertentangan di satu tempat tentang nama dengan asma wa sifat dalam Fathul Bari, ya. Ini diluruskan oleh para ulama dan sudah dituliskan satu risalah dan diperiksa oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, falam yu'minu biha imanan haqiqiyan. Jadi mereka tidak mengimani ayat-ayat tersebut, dalil-dalil tersebut dengan iman yang hakiki. Wa qauluhu, kemudian
yang berikutnya wa ma unzila min qablik, dan mereka pun orang yang bertakwa itu mengimani apa yang diturunkan sebelum engkau kepada kitab-kitab suhuf ataupun yang diturunkan kepada nabi-nabi yang datang sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashmal al-imanu bil kutubis sabiqah, termasuk dalamnya beriman kepada kitab-kitab yang lalu. Wa yatadammanul iman bil kitabi bil kutubi al imanu bir rusul wa bima ta'ishtamalat alaihi. Nah, termasuk beriman kepada kitab-kitab itu juga beriman kepada para rasul, karena mereka yang menerima kitab-kitab tersebut. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Nah, mengimani pula adanya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim suhuf, kepada Nabi Musa. Nah, karena mereka yang menerima dan mengajarkannya kepada umat manusia ketika itu. Khususnya At-Taurah wal Injil wal Zabur. Wa hadhihi khassiyatul mu'minin. Inilah keistimewaan orang-orang yang beriman. Mereka tidak hanya mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi juga mereka mengimani bahwa mereka mengimani berita-berita Al-Quran, bahwa Al-Quran menyatakan bahwa sebelum Nabi kita Muhammad SAW telah ada turun kitab-kitab sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah dalam ayat-ayat Makkiyah, sebagian ayat Makkiyah diperintahkan oleh Allah, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Nabi SAW, aku bukanlah nabi atau rasul yang pertama kali diutus. Dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Telah ada nabi-nabi atau rasul sebelumnya. Qala wa hadhihi khasiyatul mu'minina yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyyah. Mereka mengimani semua kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur dan Injil. Nah, kita imani. Apakah kita mengimani isinya? Kita lihat dalam Al-Quran, bukan melihat dalam kitab tersebut. Bukan melihat dalam kitab tersebut, tapi melihat di dalam Al-Quran. Makanya pernah Rasulullah SAW ketika melihat Umar bin Khattab membawa dua kitab, ya, kitab-kitab umat-umat terdahulu, mungkin Taurat atau Injil, ketika menaklukkan Khaybar, melihat isinya bagus, kalimat-kalimat, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Marah, berubah wajah Rasulullah merah padam. Amutahawwikuna antum ya ibn Khattab, masih bingung kamu dengan artinya masih ragu kamu dengan kebenaran apa yang aku bawa. Sampai Rasul mengatakan, wallahi seandainya Nabi Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal, tidak boleh bagi beliau kecuali mengikuti aku. Tidak boleh Nabi Musa mengajarkan ajaran yang beliau terima dari Allah ketika itu. Maka oleh karena itu ketika Nabi Isa turun nanti, Nabi Isa alaihi salam tidak membawa syariat beliau, Taurat ini Injil, tapi menjalankan syariat Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan artinya kemudian mengimani kitab-kitab samawi ini mempelajari kitab-kitab tersebut. Nah, makanya kemudian termasuk di sini belajar dengan orang-orang yang mempelajarinya, tidak dilarang, dicela oleh tegur keras. Disebutkan Abdullah bin Abbas menegur keras kaum mukminin. Ngapain kalian belajar kepada mereka? Padahal mereka tidak pernah sama sekali menanyakan kepada kalian agama kalian. Belajar kepada kalian. Nah. Wa bi jami'ir rusul fala yufarriquna baina ahadin minhum, dan beriman pula kepada semua rasul. Mereka kita kaum mukminin, umat Nabi kita Muhammad SAW ini beriman kepada Nabi Musa, mencintai beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, menghormati beliau, tidak merendahkan kedudukan beliau. Nah, kemudian beriman pula kepada Nabi Isa, mencintai beliau, memuliakan beliau, menghormati dan menghargai beliau sebagai Rasul Allah. Beriman kepada nabi-nabi yang lainnya.
Nah, la yufarriquna baina ahadin minhum, tidak membedakannya, tidak membedakan dalam arti apa? Dalam hal kecintaan, dalam hal keimanan. Nah, dalam hal ketaatan beda jelas, kita menaati hanya yang dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang diutus kepada kita. Fala yufarriquna baina ahadin minhum, tidak membeda-bedakan salah satu di antara mereka para anbiya tersebut. Karena ada sebagian orang di dalam kitab-kitabnya Sayyid Qutb mencela Nabi Musa alaihi salam, ya. Sebagian lagi dari kalangan orang-orang yang liberalis misalnya menganggap bahwa Nabi Nuh itu salah, Nabi Musa. Nah, yang semakna dengan kalimat-kalimat seperti ini, menyalahkan para anbiya dan rasul yang mereka itu dibimbing oleh Allah dalam menyampaikan wahyu ini, risalah, perintah Allah, aturan-aturan Allah. Kaum mukminin yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyah, membenarkannya, dan mengimani bahwa kitab itu diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud, dan tidak mengingkarinya, tidak membedakan keimanan tersebut. Wa bi jami'ir rusul, dan mengimani membenarkan semua rasul, tidak merendahkan satu sama nabi-nabi yang lain. Bahkan kalau misalnya dibaca dalam Al-Qur'an, ada nabi yang seperti kisah Nabi Yunus misalnya, yang ditelan oleh ikan, ya. Tidak boleh sekalipun siapapun merasa dirinya lebih dari Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ini di masa itu juga pernah. Artinya para sebagian orang di zaman sahabat diingatkan oleh Rasulullah, dan tidak sepantasnya orang itu mengatakan ana khairun min Yunus bin Matta, lebih baik daripada Yunus bin Matta, nama Nabi silsilah atau nasab Nabi Yunus alaihi salam. Dengan keadaan beliau seperti demikian adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap Nabi Adam. Nabi Musa dalam kisah yang beliau menegur Nabi Adam itu bukan mencela Nabi Adam alaihi salam. Qala tsumma qala, kemudian sifat berikutnya orang yang bertakwa itu wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Al akhirah ismun lima yakunu ba'dal maut, isim yang meliputi semua keadaan setelah mati. Termasuknya apa? Jadi alam barzakh, batas antara dunia dan akhirat, dan yakni dalam kubur. Alam barzakh, alam kubur, persinggahan pertama menuju akhirat. Seperti dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Sunan Tirmidzi atau Abu Daud, diceritakan bahwa Utsman bin Affan selalu kalau ingat akhirat itu menangis. Nah, tapi luar biasa tangisannya setiap kali prosesi jenazah, menguburkan jenazah, menangis luar biasa. Kenapa Anda wahai Amirul Mukminin? Nah, kemudian beliau menyebutkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal qabra awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah persinggahan pertama, bukan perhentian akhir. Bukan akhir dari segala-galanya. Kubur bukan akhir segala-galanya, tapi apa? Batas. Nah, batas. Dia adalah persinggahan pertama untuk menuju akhirat, perjalanan yang panjang dan berat. Perjalanan panjang yang berat. Awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama menuju akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur, di alam barzakh, selamat dari fitnah. Fitnah di sini maksudnya ujian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. Setelah roh itu lepas dari jasad, nah, para malaikat, kalau dia itu orang yang beriman, para malaikat dari surga datang membawa kafannya dari surga, berbau harum. Nah, begitu ruhnya lepas, segera disambar oleh malaikat-malaikat yang membawa kafan dari surga dan semua perlengkapan jenazah dari surga, diletakkan dalam kafan tersebut, kemudian mereka bawa ke langit.
Sampai setiap pintu langit bertanya, roh siapa ini begitu baiknya? Roh fulan bin fulan. Disebutkan namanya yang paling bagus di muka bumi. Sampai ke langit ketujuh. Dihadapkan kepada Allah. Nah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dikembalikan ke jasadnya. Roh itu dikembalikan ke jasadnya. Tapi alamnya beda sudah. Alamnya beda. Bukan alam dunia. Bukan alam dunia. Alam barzakh. Hidup memang orang di dalam alam barzakh itu. Tapi dia hidup dalam keadaan yang berbeda suasananya, keadaannya. Tidak makan, tidak minum. Nah, mungkin dia mendengar. Tapi tidak bisa menjawab. Nah, tidak bisa menjawab. Dialog dengan orang yang masih hidup. Nah, sehingga tidak mungkin mengabulkan menjawab pertanyaan ataupun misalnya menyuruh kecuali dalam mimpi. Ya, itu pun dengan kuasaan Allah. Kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ditanyakan kepada dia, "Man rabbuka wa madinuka wa manir rajul alladzi bu'itsa fiikum?" Siapa Rabbmu? Siapa? Nah, apa agamamu? Siapa orang yang diutus kepada kamu ini? Kalau dia mukmin dengan mudah menjawabnya, Rabbi Allah, dinil Islam, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi bu'itsa fiina. Nah, dia akan menjawab dengan benar. Nah, kemudian imma dia mendapatkan kenikmatan setelah jawaban itu benar. Nah, diakui kebenaran jawaban tersebut walaupun dia tidak fasih, tidak bisa bahasa Arab. Pertanyaan itu akan dijawabnya. Kemudian dibentangkan untuk dia permadani dari surga, kemudian bertiuplah semua bau-bauan yang harum dari surga. Sampai dia orang yang beriman ini kemudian mengatakan kepada Allah, Rabbi aqimis saah. Segerakanlah kiamat supaya bisa kembali kepada keluarganya. Sebaliknya orang yang tidak beriman, orang yang fajir, orang yang munafik, dan ketika dia lepas nyawanya dari tubuhnya, disambar oleh malaikat-malaikat dari neraka, diletakkan di atas kafan dari neraka dengan bau busuk yang menyengat. Kemudian dibawa ke langit, tidak dibuka pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan dimasukkan dia ke dalam jannah sampai unta masuk ke lubang jarum. Enggak mungkin. Akhirnya dilemparkan dia ke bumi. Kembali roh itu ke dalam jasadnya. Ditanya oleh Munkar Nakir dengan pertanyaan yang sama, tapi karena dia tidak mampu menjawab, la adri. Walaupun orang yang munafik hanya sekedar ikut-ikutan. Akhirnya kemudian mendapatkan adab dalam kuburnya. Nah, dipukul dengan pukulan gada besi yang seandainya dipukulkan ke sebuah gunung, hancur lebur gunung-gunung tersebut. Nah, kemudian dibentangkan, dibukakan pintu-pintu neraka, berhembus kepadanya api yang panas, asap atau bau-bau yang menyengat. Nah, ini yang dialami oleh mereka yang mati setelah kematian. Jadi bukan akhir dari segalanya. Kematian itu bukan akhir segalanya, tapi awal kehidupan yang baru. Nah, awal kehidupan yang baru. Perjalanannya menuju ke sana itu sangat berat. Maka butuh bekal yang sangat banyak. Butuh bekal berupa amalan. Karena itu yang akan menemani. Seperti dalam hadis Abu Darda tersebut, hadis Al-Bara bin Azib itu, setelah kaum mukmin orang yang beriman itu menjawab, kemudian dia didatangi oleh seorang yang rupawan dengan bau yang harum. Ditanya, siapa Anda? Wajah Anda adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Ana amaluka salih. Saya adalah amalanmu yang saleh. Senang ada teman yang menyertainya, itu amalan salehnya. Ini yang harus kita ingat. Jadi al-akhirah itu isim yang segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Setelah kematian. Yang pertama adalah adanya fitnah kubur, alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh, alam batas. Kalaupun mereka dikatakan hidup, hidupnya tidak seperti hidup di dunia.
Nah, hidupnya tidak seperti di dunia. Nah, wa khassahu bidzikri ba'dal umum. Allah khususkan penyebutannya setelah penyebutan yang umum, li'annal imana bil yaumil akhir ahadu arkanil iman. Karena beriman kepada hari kemudian itu adalah salah satu rukun iman. Li'anna a'zam wa li'annahu a'zamu ba'ithin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal amal. Karena beriman kepada hari kemudian ketika orang itu yakin akan adanya hari pembalasan. Nah, termasuk di dunia akhirah di sini setelah ba'dal maut, yang pertama adalah alam kubur, alam barzakh, kemudian hari kebangkitan. yakni tiupan sangkakala yang kedua. Nah, dibangkitkan kembali manusia semua yang mati di alam ini, bahkan malaikatnya pun, malaikat Israel. Nah, malaikat maut, bukan namanya Israel ya. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun dimatikan oleh Allah setelah semuanya mati. Kemudian dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua, faidahum qiyamun ila rabbihim yanzurun. Mereka akhirnya bangkit menunggu keputusan dari Rabb mereka. Nah, semuanya dibangkitkan kembali. Setelah itu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, jadi setelah kematian masih ada perjalanan lagi yang berat. Dan itu adalah sangat, makanya dikatakan oleh dalam hadis tadi dari Utsman bin Affan, faman naja minhu, siapa yang selamat di dalam kuburnya dari mihnah, dari fitnah, ujian-ujian itu, maka yang berikutnya mudah. Yang berikutnya lebih mudah. Di padang mahsyar dia sudah punya bekal. Dia sudah punya bekal karena dia selama hidupnya beriman kepada Allah dan dia menjawab pertanyaan mungkar nakir itu dengan tepat. Nah, kemudian di padang mahsyar ketika saat setelah dibangkitkan, yakhrujuna minal ajdati ila rabbihim, atau dalam yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang berhamburan. Nah, dibangkitkan dalam kataan mereka itu hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Kata Rasulullah SAW, manusia itu dibangkitkan dalam keadaan mereka hufat, tidak beralas kaki, di atas bumi yang telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu wa ghairal ardi was samawat. Nah, bumi yang lain dan langit yang lain. Kemudian mereka dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur mereka, keluar dari kubur mereka seperti belalang-belalang berhamburan, tanpa beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun. Kemudian dalam keadaan mereka tidak berkhitan. Kemudian dalam keadaan mereka tidak membawa apa-apa. Bayangan kita ketika di dunia mungkin tergoda untuk melihat yang tidak mengenakan hijab, tidak berjilbab. Nah, menampakkan wajahnya, menampakkan tangannya, memamerkan tubuhnya, tergoda untuk melihat. Di hari kiamat, setelah hari kebangkitan itu nanti, dikumpulkan dalam keadaan seluruh manusia yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita kenal ataupun yang kita kenal, semua dalam keadaan hufatan, uratan, hurlan, buhman, dalam keadaan mereka tidak berpakaian. Sampai Bunda Aisyah bertanya keheranan, takjub, ya Rasulullah, ayanzurul rijal wan nisa ba'dhum ila ba'd, berarti laki-laki dan perempuan akan saling melihat ya Rasulullah aurat mereka masing-masing. Al-amru asyaddu min an yanzura ila ba'dhum ila ba'd. Nah, Rasulullah menegaskan urusan keadaan ketika itu lebih dahsyat daripada munculnya keinginan orang itu untuk melihat aurat yang lain. Kalau di dunia mungkin masih tergoda, sangat tergoda dengan yang seperti itu. Jangankan yang hijabnya tidak rapat, yang rapat pun kepingin untuk dilihat. Yang sudah bercadar masih pengen untuk dilihat. Nah, di hari kiamat, di padang mahsyar, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, al-amru yaumaidin asyad min dzak. Urusan keadaan ketika itu jauh lebih dahsyat sehingga gak kepikiran, tak muncul keinginan untuk melihat yang lain. Nah, cantiknya seperti apa, gantengnya seperti apa. Nah, tidak ada kepikiran untuk melihat satu sama lain. Nafsi. Masing-masing memikirkan kemana aku akan dibawa. Kemana aku akan dibawa? Bagaimana keadaanku nanti? Dalam keadaan matahari didekatkan 1 mil di atas ubun-ubun kita.
Didekatkan dan dalam keadaan seluruh malaikat tumpah ruah mengelilingi seluruh makhluk, seluruh manusia. Tidak ada lagi yang berani bicara. Kemudian Allah memutuskan perkara satu persatu. Manusia dipanggil oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dan Allah. Ditanya 4 perkara. Kemana waktumu kamu habiskan? Umur yang diberikan oleh Allah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 24 jam sehari, kemana kamu habiskan? Kemudaanmu, kekuatanmu, keperkasaanmu, untuk apa kamu habiskan? Ilmumu, bagaimana kamu mengamalkannya? Dan hartamu, dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu belanjakan? Itu akan ditanya oleh Allah. Itu akan ditanya. Kemudian setelah itu ada surga dan neraka, ada sirat. Tidak mau lewat melintasi sirat yang tajamnya lebih tajam dari pedang, yang licinnya luar biasa, licin luar biasa, dan kemudian tajamnya lebih tajam dari pedang. Mau tidak mau harus melintas di atasnya. Tidak mau melintas, tidak mau menginjakkan kaki, dilemparkan ke dalam neraka. Kemana pilihan lain? Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Tidak ada lagi tempat mengelak. Di depan sudah ada neraka. Itu yang yang diperlukan ketika itu adalah amalan yang diperbanyak, diperbagus ketika di dunia. Allah rahimahullah. Karena apa? Beriman kepada hari kemudian. Ketika kita yakin bahwa kita akan berhadapan dengan akhirat, itu merupakan pendorong terbesar untuk menumbuhkan keinginan untuk beramal, menumbuhkan rasa takut untuk meninggalkan amalan. Muncul harapan, muncul rasa takut ketika tahu ada akhirat. Akhirnya ketika dia tahu beriman kepada akhirat, hati-hati untuk mendolimi orang lain, menumpahkan darahnya, merampas hartanya, menjatuhkan kehormatannya, walaupun dengan kalimat-kalimat yang bisa ditarik, sekedar untuk melontarkan suatu opini. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqin, kata beliau, wal ilmun tam alladhi laisa fihi adna syakkin al mujib lil amal. Yakin adalah ilmu yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, al-mujib, yang mengharuskan mendorong orang itu untuk beramal. Kalau dia tidak punya keyakinan, dia tidak akan mungkin beramal. Kurang keyakinannya, kurang pula amalannya. Banyak kesalahan-kesalahannya. Karena kurang yakin dengan akhirat. Makanya disering kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka perlu diperhatikan. Ketika kita mengakui bahwa kita milik Allah, kepunyaan Allah, yakinilah bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin kembali kepada Allah, maka yakinlah bahwa kita pasti akan berduaan ditanya oleh Allah. Maka siapkanlah jawabannya. 4 hal itu ditanyakan kepada kita. Maka ketika ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, salah seorang di antara guru Imam Syafi'i, lalu bagaimana kita bisa selamat wahai Imam? Antusliha bima baqiya fi ma baqi atau kama qala. Perbaiki apa yang tersisa. Perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita yang akan kita lewati lagi. Perbaiki supaya menjadi lurus yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 6 sifat orang yang bertakwa yang Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi mereka. Sehingga dia akan mudah mengambil manfaat. Ketika dia yakin akan adanya akhirat, perhisaban, akan disidang di antara dia dengan orang lain. Terkait dengan kehormatannya. Sampai nanti akan ditanyakan. Ketika seorang pembunuh dengan yang dibunuh, orang yang dibunuh akan membawa kepalanya ataupun darahnya berciciran, ditanya sampai menyeret orang yang membunuhnya. Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh?
Tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh? Kenapa saya ditikamnya? Kenapa saya dibomnya? Kenapa saya ditembaknya? Tanyakan kepada dia, kenapa saya ditempeleng? Ini seperti itu. Kenapa dia mengambil harta saya? Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai jadi orang yang bangkrut. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah.